Persib Bandung menang lagi, posisinya makin kokoh lagi. Bobotoh siap-siap untuk pesta lagi. Halo sobat bola sekalian, baru aja tadi kita menyaksikan penampilan gemilang yang diciptakan oleh skuad Persib Bandung di matchday kedua Piala Presiden 2026. Di laga kedua ini, lagi-lagi Persib berhasil mendapatkan kemenangan. Setelah di laga pertama, mereka dapat kemenangan atas Arema FC. Sekarang mereka berhasil mengamankan kemenangan atas lawan yang berasal dari Brunei, yaitu DPMM FC. Wow. Hasil yang Persib dapatkan di Piala Presiden ini sebenarnya bisa kita bilang sangat luar biasa. Karena pada dasarnya gak ada target apapun yang dipasang oleh Persib untuk turnamen Piala Presiden ini. Dari awal keikutsertaan mereka di turnamen ini, mereka udah menegaskan bahwa turnamen ini hanya dijadikan sebagai ajang untuk bagian dari persiapan pramusim mereka, sebagai bagian dari persiapan untuk nantinya menghadapi kompetisi yang sebenarnya. Khususnya untuk laga resmi pertama, yaitu playoff ACL2 lawan Manila Tiger di akhir Agustus nanti. Makanya Persib memang gak masang target juara di turnamen ini. Output yang paling mereka prioritaskan dari keikutsertaannya di Piala Presiden adalah pengembalian fisik para pemain. Dengan para pemain yang fisiknya belum pulih 100% pasca libur kompetisi, harapannya ini bisa jadi sarana untuk mereka mengembalikan level fitness yang sebelumnya memang udah banyak berkurang. Selain itu, turnamen ini juga dijadikan sebagai momen untuk para pemain baru melakukan adaptasi. Baik adaptasi dari segi iklim, cuaca, gaya permainan, atmosfer pertandingan, bahkan adaptasi juga dengan para bobotoh yang hadir di stadion. Itu penting banget untuk dilakukan. Karena sebagian dari pemain baru ini pastinya sekarang merasakan atmosfer yang berbeda dari apa yang mereka rasakan sebelumnya. Ada yang sebelumnya cuma main di Eropa, mereka belum terbiasa sama cuaca lembab dan panas di sini. Kemudian ada juga yang nggak biasa main di hadapan puluhan ribu supporter. Intinya perbedaan tersebut berusaha untuk mereka atasi dengan cara adaptasi di turnamen pramusim Piala Presiden. Tapi kalau kita lihat hasil dari apa yang didapatkan Persib sampai 2 laga sejauh ini, sepertinya rencana awal yang dicanangkan itu memang mengalami perubahan. Apalagi dengan Persib yang sekarang udah dapat 2 kemenangan. Terus mereka sekarang berarti udah resmi lolos ke babak semifinal. Artinya pasti nanggung banget kalau Persib gak jadi juara. Istilah Sundanya mah kagok edan. Urang edankeun sakalian, juarakeun sakalian. Gitu Pak. Ditambah lagi kalau kita lihat statement dari Igor Tolić saat sesi press conference, memang terkesan mengalami perubahan. Karena kalau mereka memang gak punya ambisi apapun di Piala Presiden ini, otomatis ya udah mereka tampil seadanya aja. Gak yang serius banget. Tapi Igor Tolić sendiri yang bilang bahwa dia berusaha untuk memberikan penampilan yang terbaik. Alasan utamanya adalah memang karena dia gak mau mengecewakan bobotoh yang udah hadir di stadion. Dengan bobotoh yang udah rela beli tiket, yang udah effort buat datang ke stadion, Igor Tolić itu gak mau mengecewakan mereka dengan memberikan permainan yang gak menghibur. Alhasil walaupun awalnya Persib gak punya target apapun di Piala Presiden ini, mereka pada akhirnya tetap memberikan performa terbaik dengan tujuan agar gak mengecewakan para bobotoh. Cuma memang gimana ya, ini feeling yang gua rasakan melihat berdasarkan kualitas yang dimiliki Persib juga, bahwa sebenarnya memang saat ini Persib gak tampil dengan kekuatan terbaiknya. Tapi kekuatan yang ada sekarang juga sebenarnya udah ada di level yang cukup mumpuni untuk mereka mendapatkan hasil baik. Jadi sebenarnya kemenangan yang mereka dapatkan di 2 pertandingan ini bukan karena keseriusan serta ambisi Persib di Piala Presiden. Tapi memang karena pada dasarnya Persib punya kualitas yang luar biasa baik. Bisa dibilang kekuatan Persib di Piala Presiden ini cuma 60% dari kekuatan Persib aslinya. Tapi 60%-nya kekuatan Persib ini ternyata udah cukup untuk bisa ada di level yang lebih baik daripada Arema FC dan juga DPMM FC. Itu yang memang bikin Persib pada akhirnya mampu mendapatkan kemenangan walaupun bukan dengan kekuatan terbaiknya. Karena kalau kita lihat pertandingan antara Persib lawan DPMM FC ini sangat unik karena Igor Tolić berani buat ngasih kesempatan kepada para pemain cadangan termasuk para pemain muda untuk diandalkan di pertandingan ini. Padahal DPMM FC juga kelihatannya memang tetap mengandalkan para pemain intinya. Mereka banyak menurunkan pemain asing. Tapi Igor Tolić tetap percaya diri untuk menurunkan pemain cadangan dan pemain mudanya. Bisa dibilang ini merupakan langkah yang sangat jenius dan berani dari Igor Tolić.
Karena sesuai dengan prinsip yang disampaikan oleh Igor Tolic, bahwa dia memang bakalan tetap menampilkan permainan terbaik di Piala Presiden ini. Jadi diturunkannya para pemain muda ini bukan hanya dengan tujuan untuk memberikan pengalaman tanpa pertimbangan. Tapi memang ini merupakan keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Dan kalau kita lihat, di setiap lini Igor Tolic tetap pasang pemain senior yang memang statusnya sebagai pemain cadangan. Di lini belakang ada Julio Cesar, tengah ada Deddy Kusnandar, depan ada Ramon Tangke. Dimainkannya mereka bukan tanpa alasan, tapi memang itu dilakukan supaya para pemain senior ini bisa tetap memberikan arahan serta bimbingan secara langsung kepada para pemain muda di lapangan. Itu sangat penting supaya para pemain muda ini gak sekedar bermain, tapi mereka memang bisa mendapat pengalaman serta pengajaran yang jelas dan berharga di lapangan. Karena bayangin Pak, yang dihadapi ini adalah skuad utama dari DPMM FC. Mereka menghadapi kualitas pemain yang memang ada di usia matang di level profesional. Tapi proses mereka untuk menghadapi para pemain ini tetap mendapatkan bimbingan supaya prosesnya memang bisa berjalan dengan maksimal. Jadi yang mereka dapatkan bukan cuma pengalaman, tapi juga pengajaran tentang bagaimana cara terbaik untuk menghadapi lawan di level senior. Dan kalau kita lihat, gak buruk juga loh penampilan skuad cadangan Persib ini. Karena mereka nyatanya mampu mengimbangi, bahkan memberikan perlawanan yang cukup kuat kepada DPMM FC. Itu jelas jadi hal yang sangat luar biasa. Artinya ini menjadi sebuah jaminan sekaligus bukti bahwa skuad cadangan Persib, tim C Persib, itu ternyata punya kualitas yang sangat baik. Dan karena Persib musim depan bakal main di 4 kompetisi, otomatis ini jadi hal yang sangat penting untuk Igor Tolic menilai dan menguji kualitas dari para pemain. Bahkan jeniusnya Igor Tolic memang di sini, dia berhasil meracik tim C Persib dengan sebaik mungkin sampai skuad tersebut bisa mengimbangi DPMM FC. Dan di babak kedua, ketika waktunya melakukan rotasi, DPMM justru performanya udah menurun, sedangkan Persib justru malah meningkat karena beberapa pemain inti memang diturunkan di babak kedua dan di fase akhir pertandingan. Jadi ada dua keuntungan yang Persib dapatkan. Pertama, mereka bisa memberikan pengalaman serta menit bermain untuk para pemain cadangan dan pemain muda. Kedua, mereka bisa tetap mendapatkan kemenangan sehingga bisa tetap menjaga kiprahnya di Piala Presiden 2026. Dan pada dasarnya, kondisi skuad Persib sekarang juga memang ada dalam kondisi yang sangat positif. Apalagi pasca dapat kemenangan perdana lawan Arema FC, para pemain kelihatannya memang enjoy banget. Mereka happy banget pas sesi latihan, seolah memang gak ada beban apapun yang mereka rasakan. Sehingga memang dampaknya ke pertandingan lawan DPMM FC ini yang pada akhirnya mereka bisa enjoy menikmati pertandingan dan mendapatkan hasil yang juga memuaskan. Apalagi di pertandingan selanjutnya, Persib tentu berpotensi punya kekuatan tambahan, yaitu Mariano Peralta. Seperti yang kita semua tahu bahwa Peralta memang udah ada di Bandung. Dia memang gak main di laga lawan DPMM FC, gak masalah. Itu dikarenakan dia juga masih butuh waktu buat recovery, dia butuh waktu buat istirahat, buat cek kesehatan, harus latihan dulu juga, ngembalin fisiknya lagi. Alhasil memang sangat gak memungkinkan kalau Peralta harus main di laga tadi. Cuma memang, kalau misal semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik aja, ada kemungkinan untuk Peralta debut di laga lawan Tampines Rovers di tanggal 31 Juli. Tapi kemungkinan besarnya memang, kalaupun Peralta debut, dia nggak akan langsung tampil full 90 menit. Agak berisiko kalau harus memaksa Peralta main selama itu dengan dia yang masih ada dalam tahap adaptasi dan pengembalian fisiknya. Apalagi kita semua tahu kan gimana intensitas pertandingan di Piala Presiden ini. Maka yang paling ideal buat Peralta debut adalah di pertandingan semifinal Piala Presiden nanti. Kalau nggak salah pelaksanaannya itu di tanggal 4 Agustus. Cukuplah harusnya waktu adaptasi dari sekarang sekitar kurang lebih 1 minggu kalau jadwalnya ada di tanggal 4 Agustus. Dan poin pentingnya, kalau sekarang kekuatan Persib aja udah sekuat itu, apalagi nanti kalau ditambah sama Peralta, otomatis bakal lebih mengerikan lagi, Pak. Makanya kita bilang bahwa dengan kekuatan yang dimiliki Persib ini, bukan nggak mungkin mereka bakal keluar sebagai juara di Piala Presiden 2026. Karena 60% kekuatan Persib memang udah se-overpower itu. Walaupun mereka effortnya nggak semaksimal biasanya, tapi kekuatan yang mereka hasilkan itu benar-benar luar biasa. Cuma memang tentunya nggak mudah juga kalau Persib pengen jadi juara. Apalagi di semifinal atau final nanti, mereka berpotensi harus ketemu lawan yang berat. Bisa aja mereka ketemu Port FC yang statusnya sebagai juara bertahan Piala Presiden. Itu pasti jadi tantangan yang cukup berat buat Persib.
Effort yang mereka lakukan kalau mau juara pastinya harus lebih dari effort yang saat ini mereka keluarkan. Satu sisi sebenarnya bagus ya, karena dengan Persib jadi juara, keuntungannya didapatkan berupa hadiah dari turnamen ini jelas lumayan banget. Hadiahnya sangat besar untuk ukuran turnamen pramusim. Tapi satu sisi lainnya, kalau Persib terlalu serius, gak hati-hati dalam bermain, dikhawatirkan karena intensitas yang terlalu tinggi, takutnya malah ada pemain yang mengalami cedera. Semoga sih jangan sampai ya. Kalau bisa semoga mereka keluar jadi juara dalam keadaan pemain yang sehat walafiat. Mereka tetap dapat hadiah, tapi mereka juga terhindar dari cedera. Jadi itu penjelasan terkait kemenangan Persib Bandung atas DPM FC. Pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!